Menurut aku ya, kan kita hidup cuma sekali ya di dunia ini. Kalau aku karena hidupnya cuma sekali, waduh, semua kepengenan orang yang pengen nyoba ini, nyoba itu, B gitu. dan lain-lain gitu ya. Makanya kenapa aku bisa survive tanpa pembantu? Karena emang suka ternyata. Emang suka. Aku suka bersih-bersih gitu ya. Kalau misalnya ada teman aku gitu ya, atau orang kantong bilang, bos lagi apa? Aku lagi nyikat kamar mandi, bos pasti lagi pusing ya, banyak pikiran. Emang kerjasama ini tuh ya bukan berarti dari awal kita bilang ya harus diomongin lah, harus diomongin. Jadi kalau misalnya jangan kecewa, aduh pacar gue nggak setipe banget nih sama gue gitu, belum tentu, siapa tahu itu malah justru masalah itu adalah soulmate-nya. Benar sekali. Gitu. Karena mengisi kekosongan dikit gitu. Iya, kayak puzzle ya Kak. Terus suami aku itu nggak serame aku memang ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir, kalau misalnya aku menemukan orang yang serame aku juga gitu ya, terus nanti kalau kita rebutan siapa duluan yang mau ngomong, siapa duluan gitu ya, kan nggak jadi malah seru. selek ya nanti ya Kak ya. Benar. Nah terus habis itu aku emang doyan banget bersih-bersih ya. Oke. Makanya kenapa aku bisa survive tanpa pembantu? Karena emang suka ternyata. Emang suka. Aku suka bersih-bersih gitu ya. Kalau misalnya ada teman aku gitu ya, atau orang kantong bilang, bos lagi apa? Aku lagi nyikat kamar mandi, bos pasti lagi pusing ya, banyak pikiran. Udah ketahuan. Terapi ya. Berarti ya buat kau sih. Terapi, karena kan sambil gue bisa mikirin sesuatu, ini sebenarnya harus begini atau enggak gitu. Nah suami aku tuh emang kebetulan dia bukan dari keluarga yang emang harus bersihin ini dan lain-lain gitu. Tapi dia bantuin tetap gitu bantuin kau sih dia juga. Bantuin, dan emang kayak sekarang dia lagi keluar kota gitu ya. Aku bangun tetap 4:30 gitu ya. Cuman aku selesai menyiapkan semua yang buat anak-anak, buat anakku yang di rumah sekarang kan cuma satu ya. Anakku bekalnya, sarapannya, terus aku ngeberesin cucian piring kemarin sambil nyuci baju dan segala macam dan lain-lain. Itu jadi lebih lama karena nggak dibantuin dia. Iya, kalau ada dia tuh biasanya bagi kan dia sholat tugas dulu gitu ya? nih ya, dia sholat dulu, aku ke bawah dulu nih ya, beres, pokoknya aku nyiapin makan dulu lah, masak dadakan segala macam gitu ya. Terus nanti dia kucuk selesai sholat dia turun gitu ya. Terus dia ngambilin semua sampah-sampah. Terus dia yang taking care all the dishes gitu ya. Memang sih karena aku nggak ada pembantu, emang aku nyucinya pakai dishwasher. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi dia ngeluarin dari situ gitu ya. Kalau masih ada basah dikit dia lap. Terus dia yang udah ada di situ ya, kita kan kadang bilas dulu ya, baru masukin dishwasher gitu ya. Tapi itu sangat membantu banget. Iya. Sangat membantu banget, dan emang kerjasama ini tuh ya bukan berarti dari awal kita bilang ya harus diomongin lah, harus diomongin. Jadi kalau misalnya jangan kecewa, aduh pacar gue nggak setipe banget nih sama gue gitu, belum tentu, siapa tahu itu malah justru masalah itu adalah soulmate-nya. Benar sekali. Gitu. Karena mengisi kekosongan dikit gitu. Iya, kayak puzzle ya kan Kak sih. Kalau misalnya benar. puzzle-nya sama kan nggak bisa masuk ya. Tapi kalau puzzle-nya beda ya saling mengisi kekurangan ya kan Kak. Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Kak sih, kenal suami di mana? Kebetulan emang ini adalah sambung ya. Oke. Ya, aku kenal sama dia di tempat kerja. Oh, dari tempat kerja. Apakah dari tempat kerja yang sama atau dia tempat kerja yang sama? Oh iya, sampai detik ini masih bekerja. Oh enggak dong. Kalau gitu kan jatuhnya masuk HRD ya kayak kalau gitu ya. Tapi udah beda. Enggak, berbeda. Oke, udah. Berarti udah nikah berapa lama Kak Osi? Kita tuh bersama ya, bersama tuh sekitar 15 tahun. Wah, udah lama ya berarti ya jatuhnya ya. Oke. 15 tahun aku bersama. Terus tadi Kak Osi juga sempat bilang lagi menekuni hipnoterapi. Kenapa biasa tuh orang menekuni kayak olahraga, padel gitu, menekuni kayak memasak gitu. Kakak menekuni hipnoterapi. Gini ya. Menurut aku ya, kan kita hidup cuma sekali ya di dunia ini. Kalau aku karena hidupnya cuma sekali, waduh, semua kepengenan orang yang pengen nyoba ini, nyoba itu gitu, dan lain-lain gitu ya. Tapi memang menurut aku, dan ini aku udah lama banget ya, aku tuh memang ingin, di awal kan aku tuh udah mengabdi kepada keluarga ya, kepada anak, kepada suami gitu ya. Terus juga aku sambil mengabdi kepada corporate ya kan. Nah, mengabdi ke society-nya apa gitu kan. Kayaknya kepengen gitu. Dulu berapa tahun yang lalu tuh kepengen jadi guru yang ngajar di jembatan itu loh. Serius Kak? Iya. Cuman
Terus aku just realize bahwa aku nggak pintar-pintar banget juga sih. Gimana kalau salah gitu ya, apalagi udah di pelajaran fisika gitu ya. Terus gue salah rumus kan repot banget ya gitu ya. Nah, terus rupanya emang aku suka ngobrol, suka ngomong gitu ya. Terus dan sempat kepikiran untuk sekolah lagi psikologi. Ya. Dulu aku keterima di psikologi, cuma nggak aku ambil karena waktu itu akhirnya aku milih akuntansi. Oh, lebih milih akuntansi. Kebayang kan aku kayak begini terus ngambilnya akuntansi gitu ya, agak kan. Tapi habis itu aku sekolah lagi yang lain ya. Jadi habis akuntansi aku sekolah lagi yang lain. Nah, tapi terus ternyata jadi aku jadi psikolog itu lama banget sampai tiba-tiba ini makanya Tuhan tuh selalu ngasih jalan gitu ya. Bener. Tiba-tiba aku makan siang sama teman media juga gitu kan, media is my best friend gitu ya. Your best friend. Terus dia tuh cerita kemarin itu ada ada hipnoterapis ke kantor, terus dia cerita dia gini terus aku mulai penasaran gitu ya tentang hipnoterapis. Aku baca emang ternyata itu bisa sekolah gitu, bisa belajar, bisa dipelajari. Bisa belajarin dan memang kita nanti akan boleh praktek. Gitu. Terus aku bilang dia akan memberikan, nah ini yang aku suka. Hipnoterapis itu dia akan selalu memberikan ini positif. Sugesti positif ke orang ya. Jadi apapun itu dia solusinya adalah memberikan suatu sugesti yang positif. Gitu ya. Nah ini aku banget, wah aku tuh suka banget yang positif. Iya. Aku banget. Nah terus akhirnya aku sekolah ini. Memang sekarang aku beberapa kali udah kayak buka praktek karena udah tingkat akhir dan emang kita diwajibkan untuk buka praktek dan memang pro bono. Pro bono. Nah, cuman memang aku pilih-pilih ya, maksudnya pilih-pilih yang kenal banget, oke lah gitu ya. Aku mau bantu. Nah, tapi kalau yang nggak kenal, dan aku lebih banyak handle yang nggak kenal. Cuman aku lihat dulu beneran ini tuh lu sepelik itu atau enggak sih gitu ya. Lu seset itu enggak, sesedih itu enggak sih? Karena menurut aku kan hidup ini jangan sampai nggak bahagia lah gitu ya. Sayang hidup cuma sekali ya Kak ya. Hidup cuma sekali. Semua orang berhak untuk bahagia. Benar. Jadi Kakak berarti udah menjalani dunia hipnoterapi ini berapa lama Kak? Aku sekolah 6 bulan. 6 bulan. Jadi aku ngambil yang 200 jam. Hitungan jadi per jam berapa ratus jam gitu ya. Berapa ratus jam. Nah, ini tuh emang yang 200 jam ini dia mengklaim bahwa dia yang paling tinggi di Indonesia untuk paling lamanya. Untuk pendidikannya gitu Kak. Untuk pendidikannya. Nah, aku sendiri kepengen karena ini kan online ya, sekolahnya online. Aku sendiri kepengen ngambil lagi satu lagi yang memang offline. Cuma emang waktunya belum pas gitu waktunya dia belum pas. Jadi dia tuh tiap bulan ada berapa hari yang emang aku harus pergi ke Surabaya. Jauh ya Kak. Jauh. Tapi emang aku kepengen banget gitu karena ini sangat terkenal nih kalau yang ini nih, Surabaya itu Kak. Surabaya ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari dunia yang hipnoterapi itu Kak, ada nggak sih manfaatnya untuk pekerjaan Kakak yang di korporat? Mungkin memahami orang kali ya. Memahami orang ya, karena kan aku ketemu orang tuh banyak ya. Jadi memahami orang untuk akhirnya kita tidak menggunakan approach yang sama ke setiap orang. Beda-beda kan. Setiap orang kan pasti punya tipe yang beda-beda ya. Gimana kita ngomong, menyenangkan orang lah ya. Intinya menyenangkan. Kita pasti kalau ketemu orang pasti ada maksud tuh pasti ya, walaupun tipis banget ya, atau cuma pengen denger gosip itu kan maksud juga kan ya. Nah, terus bagaimana nih kita supaya si maksud ini tuh bisa masuk. Gitu. Jadi ada ya benang merahnya itu sebenarnya ada. Penasaran gak sih listeners ambil kelas hipnoterapinya di mana? Jangan kemana-mana, stay tune terus di 106,6 FM.